Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Pagi di toko roti Tarogong kaler padat dan panas. Bau mentega menempel di udara, kaca etalase berembun, mesin kopi berdesis di sudut. Randy berdiri di belakang kasir dengan kemeja lengan digulung, kulit lembab oleh keringat. Pintu berbunyi, Siska Ayu masuk tanpa salam. Riasannya rapi, napasnya pendek, keringat tipis di pelipis. Gaun sederhana menempel pada pinggang dan dada, geraknya licin dan pasti. Ia berdiri sangat dekat, bibir berlapis lipstik, membuat leher Randy panas dan tengkuk tegang. Pelanggan melambat, mata mereka menoleh, radio mengecil seperti ikut menahan suara. "Aku hamil 4 bulan. Kau harus tanggung jawab," ucap Siska pelan tapi tegas. "Aku sudah bilang. Gugurkan." "Jangan datang lagi," jawab Randy datar. "Kau yang mulai dan kau yang kabur," Siska menekan. "Keluar dari tokoku," kata Randy pendek. "Aku tidak akan keluar sebelum kau dengar," Siska menantang. "Jangan buat keributan di sini," Randy berbisik keras. Aroma tubuh Siska bercampur tepung dan gula. Ia menyentuh dada Randy saat menahan emosi, kontak hangat yang membuat Randy mundur setengah langkah. Randy memegang lengannya, menarik ke samping agar tidak jadi tontonan. Siska mendorong balik, menyambar kerah kemeja hingga kancing terentak. Mereka saling mendekat, napas bertemu, mata panas, kata kasar terlempar. Tangan Randy terangkat dan mencekik sebentar. Siska menepis, memukul dada, lalu menahan perut dengan tangan kiri. Satu dorongan keras membuat punggungnya membentur lemari roti. Tubuhnya menegang. Cairan hangat mengalir di paha. Mata pelanggan melebar, satu ibu muda menutup mulut, pegawai di belakang membeku dengan loyang kosong. "Lepas. Jangan sentuh aku," Siska berdesis, wajah pucat. "Kita ke rumah sakit." "Diam," Randy memaksa. "Ini karena kau." "Ingat itu," Siska menatap dingin. "Cepat. Bawa mobil," Randy menekan telepon. "Jalan." Sekarang, suara temannya terdengar singkat. Pelanggan bergeser, ada yang menawarkan tisu, ada yang keluar terburu. Siska menepis dengan dagu terangkat, langkah pelan karena nyeri. Randy menutup arus kas dengan tangan gemetar, menurunkan tirai setengah. Oven di belakang masih panas, membuat udara kering dan berat. Siska berdiri di ambang pintu, rok basah menempel pada paha. Randy memegang sikunya, ia menghempas, tatapannya dingin dan tajam. Motor temannya berhenti tepat di depan, pintu kaca bergetar, kursi plastik bergeser. Randy memapah tanpa kata. Suara mesin memotong bising obrolan. Siska naik ke jok belakang dengan gerak hati-hati, menahan napas panjang. Motor menjauh, meninggalkan bayangan lengket di lantai toko yang baru saja dipel. Randy kembali sebentar untuk mengunci laci kasir. Ia menatap bercak yang mengering di keramik. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke saku. Radio dimatikan. Lampu ruang depan tetap menyala, seperti menatap balik. Ia menarik napas dalam tapi tidak masuk, dada tetap sempit. Ia mematikan oven, mengecek pintu belakang, lalu berjalan cepat keluar. Matahari siang terasa menyala di ubun-ubun. Di Sukaraja, Nurmala menanak nasi, memasak sayur asam, mengiris cabai tipis. Ia menata piring, mengelap meja makan, menyiapkan gelas untuk teh. Teleponnya sunyi. Ia menahan jari agar tidak mengirim pesan. Ilham pulang sekolah membawa buku gambar, memeluk ibunya, lalu duduk di lantai dan bercerita pelan tentang pelajaran. Nurmala memeriksa jam, menutup jendela, mencoba tersenyum pada pantulan di kaca lemari. Pintu depan berderit pelan saat Randy datang dengan wajah pucat dan baju lembab. "Mas, makan dulu." "Aku sudah masak," kata Nurmala. "Nanti." "Aku mandi," jawab Randy tanpa menoleh. "Ayah,
Lihat gambar aku, Ilham mendekat. Nanti saja, Randy memotong cepat. Mas, kau kelihatan pucat, Nurmala menahan. Aku capek, Randy menutup percakapan. Kamar mandi menjadi tempat bersembunyi. Randy menyalakan shower, air memukul bahu, menghapus sisa tepung dan bau roti. Ia menggosok kulit dengan sabun, mengatur napas yang berat, lalu menyisir rambut dengan jari. Beberapa helai menempel di telapak. Ia mengusap lagi, rontok lebih banyak. Gatal muncul di kulit kepala, bukan gatal biasa, rasanya nyinyir dan panas. Ia menggaruk, makin perih. Ia mengambil sisir di rak kecil. Gigi sisir penuh rambut hitam yang lengket. Randy menatap cermin. Mata merah, pori kulit terbuka, bibir kering. Ia menekan pelipis, menunduk, menahan mual tipis yang datang tanpa bau. Mas, air panasnya cukup, suara Nurmala dari luar. Iya. Sebentar, Randy menjawab pelan. Air dimatikan. Sunyi menekan telinga. Randy meletakkan sisir di tepi wastafel. Di telapak tetap ada helai yang menempel. Ia menjatuhkannya ke bak dan membuang pandang. Dada naik turun. Ia meraih handuk, menutup pinggang, melangkah keluar. Di meja makan, uap sayur asam sudah turun. Ilham menatap dari balik kursi. Nurmala duduk, menunggu tanpa kata. Randy duduk dan menatap sisir yang tanpa sadar ia bawa keluar, giginya masih penuh rambut. Napasnya pendek. Tenggorokannya kering. Punggungnya dingin. Ia mengangkat satu helai yang tersisa di paha, lalu meletakkannya di tepi piring. Tidak ada yang bicara. Jantungnya tetap keras, sekeras bunyi jam dinding yang tidak pernah berhenti. Ilham menatap gerak tangan ayahnya, sementara Nurmala menahan napas agar suasana tidak jatuh. Uap sayur asam turun. Randy menyuap pelan, lidah hambar, ia menelan seperti menolak. Ilham duduk rapat di kursi sebelah, menunggu waktu berbicara. Nurmala menggeser piring, tangannya menyentuh lengan Randy, tetapi Randy kaku. Ayah, besok aku mau minta adik, kata Ilham pelan. Nanti saja. Makan dulu, jawab Randy, mata ke piring. Mas, kau tidak enak badan? Tanya Nurmala hati-hati. Aku capek, ucap Randy datar. Kalau sudah makan, istirahat. Aku pijat, kata Nurmala. Tidak usah, jawab Randy singkat. Gatal di kulit kepala datang lagi. Randy menggaruk perlahan. Dua helai jatuh ke meja, satu menempel di sendok. Nurmala berpura-pura tidak melihat, tetapi dadanya menegang. Ilham mengangkat buku gambar, ingin bercerita, namun Randy hanya mengangguk tanpa menoleh. Ponsel bergetar di saku. Randy mematikan suara dan mendorong ponsel lebih dalam. Itu dari pemasok tepung, katanya pelan. Nanti saja. Nurmala berdiri, merapikan kerah ke meja Randy. Hidungnya menangkap bau obat rambut yang tajam. Ia mencondongkan tubuh, bibir menyentuh pipi suami. Randy membalas ciuman singkat, tanpa rasa. Tubuhnya miring menjauh, kursi bergeser sedikit. Ilham memperhatikan dan bertanya polos. Ayah tidak suka bunda. Randy menatap Ilham, wajahnya kaku. Jangan bicara sembarang, katanya. Ilham menunduk, tangan kecil meremas ujung baju. Makan malam selesai tanpa obrolan. Nurmala membereskan piring. Randy berdiri di belakangnya, satu tangan hampir menyentuh pinggang, lalu ragu dan kembali ke samping. Nurmala menoleh dan tersenyum kecil. Mas, kalau mau tidur lebih cepat, aku ikut, ucapnya. Randy mengangguk. Ilham diminta sikat gigi dan masuk kamar. Anak itu berharap dipeluk, tetapi Randy menunjuk wastafel. Cepat, katanya. Suara air mengalir memantul di lorong. Di kamar, spray bersih dan lampu kecil membuat ruang tampak tenang. Nurmala duduk di tepi ranjang, membuka kancing baju rumah perlahan, menata rambut dengan jepit kecil. Ia memoles pelembab, lalu menoleh. Biar aku bantu, katanya, jemari menyentuh bahu Randy. Randy menghela napas dan rebah. Jemari Nurmala memijat leher, turun ke dada, berhenti saat Randy menegang. Sudah cukup, bisik Randy. Aku ingin dekat, kata Nurmala menahan suara. Besok saja, jawab Randy pelan.
Ponsel bergetar lagi di meja kecil, cahaya singkat muncul. Randy membalik ponsel menghadap bawah. Nurmala melihat gerak itu dan menarik selimut sampai pinggang, merapat pada Randy, mengatur napas agar rata. "Mas, kita baik-baik saja," katanya. "Baik," jawab Randy pendek. Tangan Nurmala menyentuh pinggang suami, gerak tipis yang meminta ruang. Randy tidak bergeser. Gatal datang lebih tajam. Ia menggaruk cepat, serpihan kecil jatuh ke bantal. Ilham mengetuk pelan, meminta cium selamat tidur. Nurmala bangkit, memeluk anak di ambang pintu, lalu menuntunnya kembali. "Tidur," katanya. "Ayah tidak cium aku?" tanya Ilham. "Besok," sahut Randy dari ranjang. Pintu tertutup. Sunyi menebal. Randy memalingkan wajah ke dinding, telinga menangkap denyut yang tidak jelas dari dalam kepala. Ia menelan ludah, mengatur napas pendek. Nurmala mematikan lampu kecil dan menyisakan cahaya dari lorong. Ia berbaring menghadap punggung Randy, jari menyentuh kain tipis di pinggangnya. Ada jarak yang tidak ia pahami. Ada bau obat rambut yang tidak mau pergi dari bantal. Ponsel di meja tidak lagi berdering, tetapi rasa was-was menempel. Ilham di kamar sebelah tenang. Randy menggeser badan sedikit menjam. Nurmala memejamkan mata, menahan nama yang ingin ia sebut tetapi urung. Randy membuka mata menatap gelap, menunggu kantuk yang tidak datang. Kulit kepalanya kembali gatal. Ia mengangkat tangan, berhenti di tengah udara, lalu menurunkannya. Sisir ada di meja kecil, giginya rapi, seolah menunggu. Randy menelan, tenggorokan kering. Di ruang makan, jam tetap berjalan. Di kamar, napas dua orang dewasa tidak saling bertemu. Tidak ada yang berbicara. Hening mengikat malam rapat. Sisa hening dari rumah Sukaraja masih menekan kepala Siska saat ia menutup pintu kamar di pinggir pasar. Kios sayur merapikan dagangan, bau ikan tipis dari selokan, lampu berkedip. Siska berdiri di depan cermin retak di sudut. Gaun ketat menempel di pinggang dan dada. Ia mengusap leher, merapikan rambut dengan jepit kecil. Bayangan Randy muncul lagi, kancing terentak, napas menekan, kata kasar yang tajam. Ia duduk di ranjang dan membuka pesan lamaran lama yang tidak pernah dijawab. Wajah laki-laki berganti dengan kalimat manis, foto seragam kerja, janji rumah sederhana, ajakan bertunangan. Tombol hapus ditekan satu persatu. Ia tetap menginginkan Randy, tubuhnya mengingat ciuman kasar di gang itu. Ia tahu itu salah, tetapi tubuhnya tidak menolak. Ia berdiri lagi, membuka laci meja rias, mengeluarkan parfum murah, menyemprot tipis pada pergelangan, lalu menempelkan pergelangan ke leher. Aromanya menelan udara kamar yang pengap. Siska melangkah ke lorong dan mengetuk pintu ruang depan. "Bu, Siska pulang," ucapnya. "Kau dari mana?" "Sudah malam," suara ibunya datar. "Lembur," jawab Siska. "Kau tidak kerja di toko itu lagi," sahut ibunya. "Kau tidak tahu semuanya," Siska menahan. "Aku tahu cukup," ibunya menutup kalimat. Siska kembali ke kamar, menyalakan lampu kecil, menatap cat dinding yang mengelupas dan bercak lembab yang melebar. Ia menempelkan telinga ke dinding yang membatasi kamar ibunya. Ada langkah pelan, ada tarikan napas letih, lalu sunyi. Siska keluar lagi dengan jinjit. Pintu kamar ibunya tidak dikunci. Di lemari tua bagian bawah ada kotak kayu kecil dengan gembok murahan. Ia menariknya hati-hati, kembali ke kamarnya, dan menutup pintu rapat. Gembok dipukul dengan palu kecil dari kotak alat rias. Besi patah. Uang pecahan ratusan ribu terlihat padat dan rapi. Tangannya bergetar saat memasukkan uang ke dalam tas hitam yang ia sembunyikan di bawah ranjang. "Bu, maaf," bisiknya tanpa suara. Rasa bersalah naik, tetapi rasa ingin menang menutupinya. Ia menyeka air mata dengan punggung tangan. "Aku akan mengembalikan," katanya pelan. Ia tahu itu tidak pasti. Napasnya berat. Ponsel bergetar sebentar, nomor tidak dikenal, ia abaikan. Tubuhnya masih hangat oleh ingatan Randy. Ia membenci kenyataan itu, namun tidak bisa menolaknya. Pintu depan berderit. Ibunya berdiri di ambang kamar dengan wajah lelah. "Kau ambil sesuatu," katanya. "Tidak,"
jawab Siska. Jangan bohong, ibunya mendekat. Keluar, Siska mendorong bahu ibunya. Kembalikan uangku, ibunya menahan. Aku butuh, Siska menekan. Untuk apa? Untuk laki-laki itu, suara ibunya tajam. Ia memilih istrinya, Siska membalas. Dia bukan milikmu, ibunya memotong. Keluar, Siska membanting pintu. Kayu bergetar. Kunci diputar dari dalam. Di luar terdengar helaan napas panjang dan langkah menjam. Siska bersandar pada daun pintu, lutut dilipat, jari meremas tas uang. Di cermin, matanya merah. Ia melepas gaun dan mengganti kaos tipis. Ia berdiri di depan cermin, mengusap perut datar, bibir bergetar. Kau hancur, ia berbisik pada pantulan. Bayangan Randy datang lagi. Tangannya naik ke leher, mencari sisa rasa di kulit. Ia mengambil foto lama Randy dari kotak kecil di balik tumpukan kain. Ia menempelkan foto ke dada dan menarik napas yang tidak lega. Ia meraih ponsel, membuka kontak yang ia simpan dengan nama jalan kampung di selatan. Jarinya ragu di atas layar. Ia menekan tombol panggil. Halo, suara laki-laki di ujung sana berat dan tenang. Aku Siska. Aku butuh bantuan, ucapnya. Kau bawa apa? Tanya suara itu. Uang. Dan kemauan? Jawab Siska. Datang besok sore. Jangan bilang siapapun, suara itu menutup. Siska menyimpan ponsel di bawah bantal. Malam merapat. Dari pasar terdengar pedagang menutup lapak dan roda gerobak diseret. Lampu kamar meredup. Siska berbaring miring, memeluk tas. Rasa bersalah tidak pergi. Hasrat tidak padam. Ia menahan napas sampai dada perih, lalu melepas pelan. Di belakang kelopak mata, wajah Randy muncul bersama ingatan akan darah yang pernah mengalir. Ia memejamkan mata lebih kuat. Bayangan tetap tinggal. Bayangan Randy masih menempel saat Siska mengikat tas uang di pinggang dan menstarter motor. Udara sore dari arah pasar panas. Ia melaju ke selatan Garut, melewati rumah beratap seng dan kebun. Di simpang kecil ia mematikan mesin, menuntun motor ke jalan setapak, lalu menyembunyikannya di balik semak. Nafasnya pendek. Jaket hitam menutup kaos tipis pada kulit. Ia menyingkirkan ranting dengan ujung sepatu, telapak tangan menyentuh dahan kasar yang menghalangi. Di depan, bangunan kayu rendah berdiri tanpa cat. Jendela tertutup kain kusam, pintu dari papan tua. Siska mengetuk 2 kali dan menunggu. Ketukan ketiga membuat lantai di dalam berderit. Pintu membuka sempit. Seorang lelaki tua berdiri, bahu kecil, rambut putih acak. Kau Siska, suaranya parau. Aku perlu bantuan, jawab Siska. Masuk, katanya pendek. Ruangan redup tanpa hiasan. Di sudut ada meja rendah, di lantai terhampar tikar. Bau minyak gosok dan asap tipis mengisi ruang. Siska duduk bersila dengan lutut rapat. Ia membuka resleting tas dan menaruh bungkusan uang di atas tikar. Aku ingin Nurmala mati. Aku ingin Randy kembali. Aku sanggup membayar, katanya. Lelaki tua itu menatap lama. Perempuan itu siapa? Tanyanya. Istri Randy, jawab Siska. Orang tuanya masih hidup, ia bertanya lagi. Masih, kata Siska. Anaknya, suaranya datar. Siska ragu sejenak. 1 anak laki-laki. Ilham, suaranya melemah. Lelaki itu mengangguk. Kau tahu harga jiwa, katanya. Apa? Siska menelan. 1 garis darah, jawabnya tenang. Ilham muncul di kepala. Tidak ada cara lain, Siska berbisik. Ada cara lain untuk pergi, kata lelaki itu. Aku tidak mau pergi, Siska menatap lurus. Aku mau Randy. Lelaki itu mencondongkan badan. Kau bawa apa dari orang itu? Tanyanya. Belum. Katakan aku perlu apa, ucap Siska. Ambil rambut atau air liur. Ambil foto pernikahan. Kembalilah sebelum bulan purnama, katanya pelan. Kalau aku menolak garis itu, Siska menahan. Tidak ada kerja untukmu, jawabnya. Dan uangmu kembali pada dirimu. Siska menatap bungkusan uang. Tangannya gemetar. Aku setuju, ucapnya pelan.
Tapi anak itu, suaranya pecah. Jangan banyak tanya, lelaki itu menutup pembicaraan. Kau sudah memilih. Pilihan membawa beban. Siska merasakan keringat di tengkuk. Lelaki tua itu bangkit, berjalan ke belakang, dan kembali dengan kendi kecil. Ia menuang air ke mangkuk dan mendorongnya ke depan. Minum sedikit, katanya. Siska mengangkat mangkuk dengan dua tangan. Bibirnya menyentuh tepian dingin. Air terasa getir. Lehernya menelan pelan. Kau akan kuat kalau kau tenang, katanya. Kau akan terseret kalau kau ragu. Siska mengangguk. Aku tenang, ia memaksa. Esok atau lusa, datang dengan barang yang kuminta, suaranya datar. Jangan bawa teman. Jangan bicara pada siapapun. Siska menutup tas uang, mengikatnya lagi ke pinggang. Ia berdiri dan merapikan jaket. Berapa yang kau ambil? Ia bertanya terakhir. Lelaki itu tersenyum kecil. Uangmu cukup. Aku tidak butuh sisanya, katanya. Yang kuambil hanyalah jalan yang kau buka. Siska menahan napas, lalu mengangguk pendek. Ia melangkah keluar. Udara gelap. Hutan di sekitar rumah bergeser pelan. Di jalan setapak, kakinya menyentuh ranting patah. Siska berhenti untuk memastikan arah, menoleh sekali ke rumah itu, lalu berjalan lagi. Punggungnya lembab, kaos menempel di kulit. Di dada, jantung mengetuk keras. Ia merasa diikuti, tetapi tidak ada kaki lain selain miliknya. Dalam kepala, suara Ilham memanggil, bersahutan dengan suara Randy. Siska mengepalkan tangan, kuku menekan telapak. Motor masih tersembunyi. Ia mendorongnya ke tempat yang lebih terbuka dan menyalakan mesin. Lampu depan memotong gelap, menampilkan debu yang melayang. Siska duduk dan menarik napas panjang. Tangannya memegang setang kuat. Ia menoleh sekali lagi. Rumah kayu itu tetap gelap. Di balik jaket, kulitnya masih hangat. Pikiran bergerak ke rambut, foto, dan pintu rumah Sukaraja. Ia menghela napas dan memutar gas. Jalan tanah bergetar di bawah ban. Napasnya belum kembali rata. Tangannya masih mengingat getar semalam, tetapi ia mengetuk pintu dengan senyum di bibir. Ilham membuka dan memeluk kakinya dengan polos. Nurmala muncul dari dalam dengan baju rumah rapi dan wajah hangat. Rumah berbau tumisan dan teh manis. Siska menahan diri agar suaranya tidak gemetar, lalu menunduk sopan seperti kerabat yang lama tidak datang berkunjung. Ilham bercerita pendek tentang sekolah, Nurmala menawarkan kursi, dan Siska mengangguk pelan sambil mengamati ruang tamu yang bersih. Keheningan kecil berlapis harapan dan niat yang tidak sama. Aku bawa roti dari pasar, kata Siska sambil menyodorkan kantong. Terima kasih. Silakan duduk, ucap Nurmala lembut. Ayah di toko, tanya Siska tipis. Sudah berangkat, jawab Nurmala. Ilham suka roti keju, timpal Ilham bangga. Nanti tante ambilkan, Siska tersenyum. Kau tinggal di mana sekarang? Tanya Nurmala santun. Siska meminta izin ke kamar mandi dengan alasan ingin cuci tangan. Nurmala menunjuk lorong, suara sendok beradu dengan piring dari dapur. Di kamar mandi, Siska menutup pintu, menahan napas, lalu memeriksa rak kecil. Ada sisir plastik, ada keranjang dengan karet gelang dan ikat rambut. Ia menyisir keranjang itu pelan agar tidak berisik. Helai hitam tipis tampak tersangkut di gigi sisir. Ia menatapnya lama, menilai panjangnya yang sebahu, membayangkan jilbab, lalu menekuk helai itu menjadi gulungan kecil dan menyelipkannya di dompet. Jantungnya menekan dinding dada. Tangan satunya menyalakan keran dan membasuh ujung jari, seolah memang ke kamar mandi untuk membersihkan tangan. Ia kembali ke dapur dan menawarkan bantuan. Nurmala sedang mengiris sayur dengan pisau tajam, Ilham berdiri di kursi kecil sambil memegang mangkuk. Siska menggulung lengan kaosnya, berdiri dekat punggung Nurmala, merasakan hangat tubuh seorang istri yang tidak curiga. Ada jarak tipis antara kulit dan kain, ada aroma sabun yang tenang. Siska menahan getir saat Nurmala menyuapkan potongan kecil ke mulut Ilham. Anak itu tertawa, mengucapkan terima kasih, dan meraih tangan bundanya. Siska ikut mengiris bawang dengan pelan agar tidak menangis di depan mereka. Rasa asin menggantung di lidah walau ia tidak menelan apapun.
Sering main ke sini, kata Nurmala ramah. Aku senang lihat Ilham, jawab Siska. Kalau butuh apapun, bilang saja, Nurmala menatap jujur. Aku tidak ingin merepotkan, Siska menahan suara. Bunda masak sop kesukaan ayah, Ilham menyahut riang. Harusnya ayah cepat pulang, Siska menutup kalimat. Siska pamit saat matahari naik setinggi genting tetangga. Ilham memeluknya tanpa ragu. Nurmala mengantar sampai teras. Siska turun tangga dan berjalan ke gang yang sempit. Di tikungan, motor berhenti melintang. Randy turun tanpa senyum. Tangannya menarik rambut Siska dengan kasar, memaksa wajahnya mendongak. Siska menahan pedih di kulit kepala. Bibir Randy mendekat dengan napas panas dan bau kopi pahit. Ciuman itu bukan kasih. Itu ancaman yang lembab. Ia menempel kuat dan pergi secepat datangnya, lalu telapak Randy mendarat di pipi Siska. Suara tampar menekan udara sempit. Jangan pernah datang lagi, kata Randy dingin. Kau pengecut, Siska menggertak. Kau cari masalah, Randy menekan. Aku hanya bertemu anak kecil, Siska menahan air mata. Kau pancing aku, Randy mendesis. Wajah Siska berdenyut. Kulit kepalanya nyeri. Dompet di saku berisi helai yang harus sampai ke tangan lain. Nalurinya ingin melawan, tetapi lutut terasa kosong. Nafasnya memburu. Mata Randy tajam, tetapi ada bayangan panik di sudutnya. Siska melihat itu dan tahu batas hari ini. Ia menurunkan pandang, melangkah memutari motor, dan menolak jatuh di depan laki-laki yang ia kejar. Di belakang, Randy tidak mengejar. Gang tetap sempit. Dinding kusam memantulkan suara napas yang berat. Siska menyalakan motor dengan tangan gemetar. Jempolnya salah menekan klakson sebelum menemukan tombol starter. Mesin menyala dengan suara serak. Ia duduk dan menggenggam setang lebih kuat daripada biasanya. Pipinya panas, kulit leher perih, dada sesak. Di saku, dompet terasa tebal dan tajam pada paha. Ia tidak menoleh. Ia tidak mau memberi wajahnya pada gang yang baru saja menelannya. Ban bergulir pelan melewati batu kecil dan genangan tipis. Udara siang menampar kulit, membuat mata pedih, tetapi tidak menghapus perih yang tertinggal. Di balik kemeja tipis, tubuhnya masih goyah, namun dompet tetap melekat di tempatnya. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada suara mesin, dan itu cukup untuk membuatnya tetap duduk di atas motor sampai ujung gang hilang di belakang punggung. Pipi Siska masih panas saat motor menembus jalan lengang. Getar tampar Randy belum padam, tetapi dompet di saku menekan paha dan membuatnya tegak. Ia memutar setang ke selatan, menyeberang jalan kampung, dan berhenti di tempat semalam. Nafasnya padat. Ia menyembunyikan motor, berjalan menyingkirkan ranting, lalu mengetuk pintu papan dengan buku jari yang basah keringat. Pintu bergerak pelan. Mbah Sukir berdiri di balik gelap. Kau bawa, suaranya rendah. Aku bawa, jawab Siska singkat. Masuk, katanya pendek. Ruang itu tetap redup. Udara bau minyak dan arang. Siska duduk bersila, membuka dompet, dan mengeluarkan helai rambut yang dilipat kecil, lalu menaruh foto pernikahan di sisi tikar. Jemarinya bergetar. Dada naik turun. Mbah Sukir menatap tanpa suara, lalu mengambil botol kecil berisi cairan keruh dan mangkuk tanah. Ia memindahkan cairan ke mangkuk, memasukkan helai rambut, dan menyentuh foto dengan ujung jari. Bibirnya bergerak pelan, suaranya tidak jelas, seperti hitungan yang ditahan. Aku ingin cepat, kata Siska menahan. Jangan potong jalan, balas Mbah Sukir. Berapa lama? Siska mengejar. Sebelum purnama. Kau sabar, katanya. Siska menutup hidung dengan punggung telapak, namun matanya tidak lepas. Mbah Sukir merangkap kedua telapak di atas mangkuk, menyebut nama Nurmala dan garis keturunan Randy satu persatu. Siska mendengar nama Ilham melintas di udara seperti seruan yang tidak ingin ia tangkap. Lehernya kaku. Di pangkal paha ada sisa panas dari ciuman paksa yang tadi memalukan sekaligus menyalakan sesuatu yang ia benci pada dirinya. Ia menegakkan punggung agar tidak terlihat goyah. Kau paham harga kerja ini? Suara Mbah Sukir datar. Paham? Siska menekan. Mulutmu jangan gatal, ia mengingatkan. Aku diam,
jawab Siska. Mbah Sukir mengambil gulungan benang kusam, mengikat helai rambut pada sudut foto, lalu menekannya di bibir mangkuk sampai terendam sebagian. Ia menatap Siska, seolah memastikan niat terakhir. Kalau kau tarik diri, kau tanggung sendiri, katanya. Aku tidak tarik, Siska menolak. Aku ingin dia kembali. Mbah Sukir tidak menanggapi. Ia menutup mangkuk dengan piring tanah, menepuk pelan permukaannya 3 kali, dan menarik napas panjang. Sudah, katanya. Kau pulang. Jaga sikap. Jangan kembali ke rumah perempuan itu. Siska berdiri, lututnya sempat goyah. Ia mengancing jaket, memegang dompet lebih erat, lalu melangkah ke pintu. Uangmu cukup, ucap Mbah Sukir dari belakang. Kalau hatimu goyah, kerja ini memakanmu. Siska menoleh sepersekian detik. Aku tidak goyah, suaranya pelan. Ia keluar. Siang terasa muram. Di jalur setapak, daun kering bergeser sendiri. Siska menoleh kanan kiri. Tidak ada orang. Ada bunyi langkah pelan yang tidak menentu, seperti meniru jarak kakinya. Ia mempercepat langkah tanpa berlari. Di balik jaket, kulit punggung lembab. Motor menyala setelah 2 kali tekan. Siska memutar gas dan memaksa matanya lurus. Setiap tikungan seperti menggeser bayangan. Ia menahan dorongan untuk melihat spion. Di ujung desa, suara anjing menyalak sebentar lalu diam. Siska masuk jalan besar, lalu pasar. Ia berhenti di depan rumah. Pintu terbuka sedikit. Ibunya duduk di ruang depan, wajahnya datar, mata merah. Kau ambil uang itu, kata ibunya. Aku pinjam, Siska menahan. Itu bukan milikmu, ibunya menatap keras. Aku akan kembalikan, Siska menjawab. Kapan? Kau tidak tahu malu, ibunya menekan. Siska masuk tanpa melepas sepatu. Tasnya dibanting pelan di ranjang. Ibunya menyusul sampai ambang pintu. Kau mau jadi apa? Suaranya pecah. Kau pikir laki-laki itu akan menolongmu? Siska meraih botol air dan minum panjang. Sudah, Bu. Aku capek, katanya. Capek karena apa? Karena mengejar suami orang, ibunya menggertak. Keluar dari kamarku, Siska menahan emosi. Kau yang keluar dari jalan waras, ibunya membalas. Pergi, Siska menutup kalimat. Pintu menutup rapat. Kunci diputar. Di kamar, Siska duduk di lantai, punggung menempel pada daun pintu. Jari telunjuk mengusap bekas tampar, lalu turun ke leher. Ada sisa rasa asing yang membuat dada sesak dan perut mengeras. Ia membenci itu, sekaligus ingin menenggelamkannya dengan cara cepat. Ia rebah miring di kasur, menarik bantal, dan memeluknya kuat. Di luar, langkah ibunya mondar-mandir, lalu hilang. Malam datang tanpa angin. Kamar panas dan padat. Mata Siska menolak tertutup. Setiap kali kelopak jatuh, ia melihat wajah Ilham dan Nurmala, lalu wajah Randy menyusul dengan tatap yang tidak jelas. Di sela itu, sosok ayahnya berdiri di ujung ranjang dengan baju kerja yang robek. Ini salah ayah, suara itu berat. Kau berhenti, Siska berbisik. Sosok itu mendekat, bau besi tipis menyentuh hidung. Siska terlonjak bangun, tubuh basah keringat, rambut menempel di dahi. Nafasnya memburu. Ia duduk tegak, menatap gelap kamar yang kembali diam, dan menahan diri untuk tidak menyalakan lampu. Jantungnya memukul dada, dan ia tidak tahu harus menenangkan bagian mana lebih dulu. Malam masih basah di kulit ketika Randy mendorong motornya di gang sempit. Lampu redup memantul di dinding lembab. Di ujung gang, sosok perempuan duduk membelakangi. Rambutnya terurai, bahu naik turun pelan. Randy mendekat dengan langkah hati-hati. Siska, panggilnya rendah. Tidak ada jawaban. Ia menyentuh pundak itu. Kepala berputar cepat. Wajah hancur menatapnya, mata kosong, kulit koyak, bibir bergetar pendek. Randy mundur tersentak, punggung menghantam tembok. Sosok itu hilang mendadak. Di rumah, Nurmala baru saja mematikan kompor. Ilham berdiri di kursi kecil sambil tertawa ke arah ruang kosong. Ilham, sudah malam, kata Nurmala. Adik kecil ngajak main, balas Ilham.
Randy menyibak tirai dan menatap putranya. "Jangan ajak main apapun," suaranya keras. "Mas," pelan, tegur Nurmala. "Anakmu bicara sendiri." Randy menahan emosi. "Ia lelah, biar minum lalu tidur," sahut Nurmala. Randy menggaruk kepala. Rambut jatuh di bahu dan lantai. Gatalnya menekan. Ia menahan tangan agar tidak kasar. Ilham mengangkat panci kecil di meja, ingin melihat isinya. "Jangan sentuh," Randy membentak. Ilham terkejut, panci nyaris tergeser. Nurmala bergerak cepat, memeluk Ilham dari belakang, menggeser panci menjauh dari kompor yang masih hangat. "Cukup, Mas," katanya tegas. Randy menunduk. Di telapak ada gugusan rambut lagi. Ia menuju wastafel dan membilas tangan seperti menyingkirkan bau yang melekat. Mereka makan larut. Rasa asin dan pedas tidak terasa. Ilham menyuap pelan. Randy duduk berhadapan dengan Nurmala. Tangan Nurmala menyentuh punggung tangan Randy. "Ada apa?" bisiknya. "Tidak ada," Randy menarik tangan. "Kau dingin sejak pagi," kata Nurmala. "Aku capek," Randy memotong. "Kalau begitu tidur di awal," Nurmala meredakan. "Aku belum bisa," ucap Randy. Ilham menguap dan meminta dipeluk. Randy memandang mata anaknya dan merasa jauh. "Ayah, temani," pinta Ilham. "Bunda saja," jawab Randy. Ilham memeluk Nurmala dan menempel di dada. Randy menahan tatap, ada denyut asing di lehernya, sisa panas yang tidak hilang. Ia berdiri dan menuju kamar mandi. Di cermin, garis kulit kepala tampak jelas. Ia menyisir pelan. Gigi sisir menarik rambut lagi. "Apa yang terjadi?" gumamnya. Ia menaruh sisir, menatap wastafel, dan membilas wajah hingga perih. Kembali ke ruang tengah, Randy melihat Nurmala mengajak Ilham ke kamar. "Mas, kau ikut," ajak Nurmala. "Nanti," jawab Randy. "Jangan lama," Nurmala menahan. Randy mengangguk. Ia menyalakan lampu kecil di sudut, duduk, dan menatap lantai. Suara tawa kecil terdengar dari kamar, lalu hilang. Dingin datang tanpa sebab. Ponsel di saku bergetar sebentar lalu diam. Randy tidak ingin melihat layar. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Nurmala keluar sebentar, berdiri di belakang Randy, dan menaruh dagu di bahu suaminya. "Kau mandi lagi?" "Aku pijat," suaranya lembut. Randy menoleh. Wajah Nurmala dekat. Kulitnya hangat dan bersih. Randy hampir menempel, lalu menahan diri. "Badanku tidak enak," katanya. "Aku bisa bantu," Nurmala mendekat setitik. "Jangan sekarang," Randy menghindar. "Kau menolak aku," Nurmala menahan kecewa. "Aku takut salah," jawab Randy pelan. Nurmala diam, lalu mundur, menatap punggung suaminya yang menegak. Ia mengambil selimut dari kamar dan meletakkannya di sofa. "Tidurlah di sini kalau mau tenang," katanya. Randy tidak menjawab. Ia mendekap selimut sebentar, lalu melepaskan. "Maaf," ucapnya pendek. "Kau tidak perlu minta maaf kalau jujur," Nurmala menutup pembicaraan. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu pelan. Randy berdiri, mematikan lampu kecil, lalu membuka sedikit jendela. Udara malam masuk bersama bunyi jauh yang tidak jelas. Ia memeluk dirinya, merasakan dingin di kulit, dan kembali menggaruk kepala. Rambut menempel di ujung kuku. Ia duduk di lantai, bersandar pada sofa, menatap gelap kamar yang kosong. Dalam gelap itu, ada gerak tipis di sisi pintu. Randy menahan napas. "Siska," ia berbisik. Tidak ada sahutan. Yang ada hanya jantung yang memukul dari dalam dada yang belum tenang. Napas Randy masih terdengar di kepala Nurmala saat ia menggendong Ilham ke rumah Pak Kusnadi. Dada anak itu naik turun tidak rata. Bu Rasti membuka pintu dan mempersilakan masuk. Lantai dingin, udara pengap, lampu ruang tengah tidak terang. Ilham menggigil, giginya bergemeletup. "Letakkan di sini," kata Pak Kusnadi. Nurmala menaruh Ilham di dipan, merapatkan selimut, dan memegang tangan kecil itu. "Pak, tolong," suaranya pecah. "Tenang. Baca dalam hati," ucap Pak Kusnadi. Ia duduk di sisi kepala Ilham dan mulai berdoa pelan.
Tubuh Ilham menegang. Kaki menendang kosong. Rahang mengeras. Lidah hampir tergigit habis. Darah merembes di sudut bibir. Bu Rasti menahan dagu Ilham dengan kain bersih. "Nak, jangan lawan," katanya lembut. Nurmala memeluk kaki anaknya agar tidak menghantam papan. Mata Ilham melotot sebentar lalu berair. "Pak, ia sakit," Nurmala memohon. "Sedang ditarik," jawab Pak Kusnadi pendek. "Baca yang kau bisa." Suara doa jadi kental. Waktu seperti terjepit di antara napas yang putus sambung. Pak Kusnadi berhenti, berdiri, lalu menuju lemari tua. Ia mengeluarkan kantong kecil. Dari balik talenan dapur, ia mengambil sesuatu yang diselipkan entah kapan, seutas benang kotor menjerat potongan kecil yang lengket. Nurmala menahan napas. "Ini milik siapa?" ia berbisik. "Yang menitipkan niat buruk," jawab Pak Kusnadi. Ia memisahkan benang dengan ujung pisau dan memasukkannya ke kaleng bekas. Api kompor menyambar cepat. Bau tajam mengiris hidung. "Pak, apa itu?" tanya Bu Rasti. "Sampah yang menyasar darah kalian," katanya datar. Nurmala memejam, bibir bergetar tanpa suara. Ilham kejang sekali lagi, lalu lemas. Pak Kusnadi menatap wajah anak itu dan mengusap keningnya. "Sudah lewat," ucapnya. "Ia selamat." Nurmala menunduk, mencium tangan anaknya, dan menangis tanpa suara. "Terima kasih, Pak," katanya patah. "Jaga anakmu. Jangan biarkan ia sendirian," pesan Pak Kusnadi. "Randy," Nurmala menyebut nama suaminya pelan. Pak Kusnadi menarik napas panjang, menatap lantai, lalu menggeleng sekali. "Aku tidak bisa menjanjikan apapun," katanya pelan. Kata itu jatuh berat, membuat ruangan tambah padat. Pagi datang tanpa istirahat. Pintu digedor. 2 polisi berdiri di teras. "Ibu Nurmala?" tanya yang tinggi. "Saya," jawab Nurmala, wajahnya pucat. "Kami minta keterangan. Siska Ayu ditemukan meninggal dini hari karena kecelakaan. Pintu rumahnya tidak terkunci. Ibunya juga meninggal," ujar polisi. "Kenapa kesini?" Suara Nurmala hampir tidak keluar. "Ada keterangan tetangga tentang pertengkaran lama dengan suami ibu. Kami perlu bertanya di kantor," kata polisi. Pak Kusnadi berdiri di belakang Nurmala. "Anak kecil ini baru pulih," katanya tenang. "Kami mengerti. Kami tunggu setelah ibu siap," jawab polisi. Nurmala menatap Ilham yang tertidur dengan bibir pecah dan noda merah kecil di dagu. Ia ingin duduk lebih lama, tetapi polisi menunggu di teras. "Bu, aku ikut," kata Bu Rasti. "Terima kasih," jawab Nurmala. Mereka berangkat dengan langkah pelan. Di jalan, Nurmala menarik napas pendek beberapa kali untuk menahan mual. Kantor polisi dingin, bangku kayu keras. "Ibu terakhir bertemu suami kapan?" tanya petugas. "Tadi malam," jawab Nurmala. "Ada perselisihan?" tanya petugas lain. "Ia lelah," Nurmala mencoba tenang. "Kami mendapat kabar lain," ujar petugas itu. Sore menjelang saat mereka menuju toko roti Tarogong Kaler. Pintu tidak terkunci. Bau hangus menyengat. Lantai depan berantakan, loyang berserak. Petugas masuk dengan hati-hati. "Jangan dekat," perintah salah satu. Nurmala berdiri di ambang dan melihat sesuatu di dekat pemanggang. Tubuh Randy telentang, wajah rusak oleh panas. Kakinya lemas. "Mas," suaranya pecah dan tenggelam. Tangan gemetar mencari pegangan, tetapi tidak menemukan. Dunia menyempit pada suara napas sendiri yang putus. "Ibu duduk," kata petugas. Nurmala tidak mendengar. Pandangannya kabur. Ia mencoba mengingat suara Randy semalam, tetapi yang datang hanya rasa dingin di punggung dan bau gosong yang menutup hidung. Mereka membawanya keluar. Kursi plastik diseret. Air minum disodorkan. "Kami mengerti ini berat," kata petugas. "Kami butuh keterangan nanti." Nurmala mengangguk tanpa fokus. Di dadanya ada 2 rasa yang tidak saling cocok. Ilham selamat. Randy tidak kembali. Pak Kusnadi berdiri di sisi, menunduk, dan tidak mengatakan apapun. Api tadi siang telah padam di dapur, tetapi kabar buruk menutup hari. Nurmala memeluk perutnya kosong-kosong,
menatap pintu toko yang terbuka, dan tidak punya kalimat yang mampu keluar. Jantungnya berdetak tinggi, dan malam terasa lebih dekat daripada jarum jam di dinding. Bau hangus dari toko masih tertinggal di hidung saat Nurmala menutup pintu rumah Sukaraja. Ilham tertidur di bahunya, tubuhnya ringan tapi panas. Ia membaringkan anak itu di kamar, menarik selimut, lalu kembali ke meja makan yang dingin. Piring kosong menatapnya tanpa suara. Kursi Randy tetap di tempatnya. Ia menyentuh permukaan meja, mengingat suara suaminya semalam yang hilang seperti lampu yang padam. Pak Kusnadi dan Bu Rasti duduk di ruang tengah. "Kau tidak sendiri," kata Pak Kusnadi. "Aku di sini," sambung Bu Rasti. "Terima kasih," jawab Nurmala pelan. "Kita buat pengajian kecil keluarga," ucap Pak Kusnadi. "Jangan buka pintu untuk orang yang ingin tahu," tambah Bu Rasti. "Aku ingin ini selesai," kata Nurmala. "Selesaikan di kantor, jaga anakmu di rumah," ujar Pak Kusnadi. Ilham mengigau sebentar, memanggil ayah, lalu tenang lagi. Nurmala duduk di tepi ranjang dan memegang tangan kecil itu. "Ayah sudah tidak pulang," bisiknya. Kelopak Ilham bergerak, lalu diam. Hangat keningnya membuat dada sedikit longgar. Ia kembali ke ruang makan, mengambil kain, dan mengelap meja pelan. Ia berhenti di depan kursi Randy, tidak sanggup duduk di sana. Telepon berdering dari nomor keluarga Jam. "Kami dengar kabar," suara di seberang menekan. "Maaf, aku tidak bisa cerita," jawab Nurmala. "Kami akan datang," suara itu memaksa. "Jangan," ucap Nurmala tegas. Ia memutus panggilan dan mematikan nada dering. Ia tahu tetangga juga ingin tahu. Ia menutup tirai dan duduk diam. Ruang ini menyimpan dua rasa yang saling menolak. Rindu pada suami dan jijik pada luka yang ditinggalkan. Nurmala membuka lemari dan melihat baju kerja Randy tertata. Tangannya meraba ke meja yang masih berbau sabun. "Kau membuatku marah sekaligus sayang," katanya pada udara. Ia meletakkan baju itu kembali dan menahan kunci di telapak. "Aku tidak akan mengejar balas," ucapnya. "Aku cukup menjaga anakku." Pak Kusnadi berdiri di ambang pintu. "Besok aku urus doa keluarga," katanya. "Baik," jawab Nurmala. "Kalau kau butuh, panggil," kata Bu Rasti. "Aku butuh kalian tinggal," ujar Nurmala. "Kami tinggal," kata mereka hampir bersamaan. Mereka menggelar tikar. Nurmala mematikan lampu ruang tamu dan duduk kembali di meja makan. Ia menunduk lama, mendengar jam dinding melangkah pelan. Ia menuju kamar mandi, mencuci muka, lalu berhenti di cermin. Mata bengkak, bibir pecah, tetapi berdiri tegak. "Aku bertahan," katanya. Di kamar, Ilham berbalik dan menarik selimut. Nurmala berbaring di sisi anaknya, memeluk dari belakang, dan membiarkan napas mereka bertemu. Tidak ada doa panjang, hanya kalimat pendek di dalam kepala. "Jangan jatuh. Jangan hilang." Pagi datang datar. Ilham bangun tenang, memegang pipi ibunya dan berkata, "Bunda, makan." "Ya, kita makan," jawab Nurmala. Ia menanak nasi dan memanaskan sop. Pak Kusnadi duduk di teras, Bu Rasti membuat teh. Piring disusun. Kursi Randy tetap kosong. Nurmala menatap tempat itu sekejap, lalu mengalihkan pandang pada anaknya yang mulai lahap. "Kita hidup," katanya datar. Ilham mengangguk dengan mulut penuh. "Kita hidup," ia menirukan. Setelah semua orang pergi dan suara langkah memudar, Nurmala menutup pintu dan berdiri sendirian di ruang makan. Ia menarik kursi Randy, memutarnya menghadap dinding, dan mendorongnya ke sudut. Di meja, ia meletakkan satu piring bersih tanpa sendok. Ia duduk, menautkan jari, dan menghela napas panjang. Tidak ada yang kembali. Hanya ia dan anaknya yang harus berjalan. Ia mematikan lampu kecil, menutup mata, dan membiarkan gelap menghapus sisa hari yang tidak ia minta. ChatGPT bilang, "Terima kasih sudah setia menyimak sampai akhir." Kisah ini mengingatkan kita bahwa satu langkah yang salah bisa menyeret banyak orang yang kita sayangi. Simpan yang baik, tinggalkan yang buruk, dan pulanglah dengan hati yang lebih tenang. Jika cerita ini bermakna, sampaikan pada teman agar mereka juga mendapat pelajaran yang sama.
Doakan kami tetap kuat bercerita dengan jujur, dan doakan diri Anda agar dijauhkan dari apapun yang merusak keluarga dan nurani. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga orang-orang yang Anda cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.